Perkenalkan saya Dewi Dana dengan NIM 829650. Di sini akan melakukan review terhadap jurnal internasional untuk tugas materi mata kuliah kepemimpinan di sektor publik. Langsung saja, ini adalah judul jurnalnya, yaitu When Everyone and No One is a Leader, Constructing Individual Leadership Identities while Sustaining an Organizational Narrative of Collective Leadership. Yang dimana jurnal ini termasuk dalam Organization Studies dan terakreditasi Scopus First Quartile. Dan juga berikut adalah nama-nama penelitinya, yaitu Laura Empson, Anne Langley, Vivian Sergi, dan dipublikasikan oleh Sage Publication. Langsung saja ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari yang saya review, di mana menunjukkan bagaimana individu yang berkomitmen pada kepemimpinan kolektif tetap membangun pemimpin individu, pola dasar identitas, avatar, untuk mewujudkan kolektif atas nama mereka. Dan ini memungkinkan mereka untuk memberikan kepemimpinan kepada kolektif secara abstrak. Sejak penelitian, peneliti mempelajari adalah kasus ekstrem dengan komitmen yang mendalam dan luar biasa terhadap kolektif, yang diekspresikan dalam fragmen naratif pembuka dan dieksplorasi lebih lengkap nanti dalam makalah ini. Melalui narasi terperinci dari 34 individu yang diidentifikasi oleh rekan-rekan mereka sebagai pemimpin, kami mengeksplorasi bagaimana gagasan kepemimpinan individu dan kolektif diartikulasikan dan menjadi konsekuensial. Asesmen data, 3/4 dari semua mitra adalah pemimpin, sekitar 70 orang, termasuk pimpinan kantor dan pimpinan praktik. Jika Anda menambahkan influencer utama sekitar 30 atau lebih, jadi totalnya 100. 40-80, tetapi pada akhirnya mungkin 10-15, lebih dari 15 dan kurang dari 40. CEO dan anggota Exco CEO. Metode penelitian, penulis pertama melakukan 34 wawancara yang mengikuti metode pengambilan sampel bola salju. Kursi tersebut pertama kali diminta untuk menyarankan kolega yang diakui sebagai pemimpin, itu dalam istilah Deroue dan Ashford 2010. Kolega diberikan identitas kepemimpinan. Orang-orang yang diwawancarai ini kemudian diminta untuk mengidentifikasi rekan kerja yang mereka akui sebagai pemimpin. Beberapa narasumber memegang jabatan seperti anggota Exco, anggota dewan, kepala kantor, dan kepala praktik. Yang lain tidak memegang peran kepemimpinan formal, 2 bukan mitra. Selanjutnya adalah langkah penelitian. Awalnya memilih 4 wawancara untuk pembacaan mendalam. Ketua saat ini 1 kepala praktik, 1 kepala kantor, dan 1 kepala negara. Kami menyiapkan catatan terperinci, mengidentifikasi dan memeriksa pernyataan menarik dari orang yang diwawancarai tentang kepemimpinan kolektif dan cerita tentang bagaimana hal itu diberlakukan. Setelah membandingkan catatan dan mempertanyakan nuansa dalam interpretasi, kami menganalisis sisa 30 wawancara. Kami melihat tingkat kesesuaian yang luar biasa dalam cara orang yang diwawancarai berbicara tentang nilai-nilai perusahaan, tetapi mengidentifikasi 3 variasi berbeda dalam pembicaraan mereka tentang kepemimpinan kolektif. Kami mencatat di mana orang yang diwawancarai mengklaim identitas kepemimpinan untuk diri mereka sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Hasil penelitian, orang yang diwawancarai menawarkan narasi terperinci tentang kepemimpinan individu dalam konteks ruangan, di mana mereka secara eksplisit mengklaim kepemimpinan untuk diri mereka sendiri dan memberikannya kepada orang lain yang spesifik. Mereka berbicara tentang kapan mereka merasa tergerak untuk berbicara, ketika mereka telah meyakinkan ruangan, dan bagaimana mereka melakukannya. Dan kelemahan, kekuatan. Dengan perbedaan hierarkis permainan terbatas di antara para mitra, sarana kontrol sosial yang lebih informal dapat dimobilisasi dalam upaya untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing mitra dengan kepentingan kemitraan secara keseluruhan. Kelemahan, pada satu kasus ekstrim di mana narasi organisasi tentang kepemimpinan kolektif
diartikulasikan dengan kuat dan dibagikan secara luas. Ini adalah keterbatasan penelitian. Adalah kesimpulan, kami mengidentifikasi beberapa archetype identitas kepemimpinan yang tertanam dalam narasi individu. Kecenderungan sentripetal dan sentrifugal yang mereka wujudkan dan menunjukkan bagaimana mereka hidup berdampingan dalam ketegangan produktif. Kami mengungkapkan bagaimana individu yang berkomitmen pada kepemimpinan kolektif tetap membangun satu identitas pemimpin individu atau avatar untuk mewujudkan kolektif itu sendiri. Kami sekarang kembali ke landasan teoritis makalah kami untuk membahas bagaimana penelitian kami berkontribusi pada literatur ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.